Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Oke, berjumpa lagi dengan pelajaran matematika untuk sekian lamanya. Selamat bagi siswa-siswi SMP Tunas Harapan yang sudah naik ke kelas 9. Nah, materi kali ini matematika di kelas 9 diawali dengan bilangan berpangkat. Ya, bilangan berpangkat ini sudah pernah kalian pelajari waktu SD, kalau kalian masih ingat. Contoh, 2 pangkat 2. Nah, berapa 2 pangkat 2? Ya, betul, 4. 2 pangkat 3. Nah, artinya 2 kali 2 kali 2, yaitu 8. Nah, apa yang dibahas di bilangan berpangkat di kelas 9 ini? Nah, kita akan mulai aja langsung. Nah, pertama yaitu bentuk umum. Bentuk umum bilangan berpangkat yaitu A pangkat M. Nah, apa itu A pangkat M? Yang tadi sudah jelasin. Misalnya 2 pangkat 2. Ya, berarti 2 dikali 2. 2 pangkat 3. 2 kali 2 kali 2. Nah, A pangkat M. Ya, berarti artinya A dikali dengan A dikali dengan A dan seterusnya sebanyak M faktor. M ini pangkatnya. Ya, A pangkat M. Jadi ini bukan dibaca AM ya, tapi A pangkat M. Nah, apa itu A? Ini kalian harus tahu nih. Jadi jangan cuma suruh ngitung. Jadi harus tahu juga identitas dari A pangkat M itu apa. A-nya apa, M-nya apa. Nah, A itu bilangan pokok atau disebut juga basis. Ya. Yang M bilangan pangkat atau disebut juga eksponen. Ya, jadi kalau ditanya apa itu A, basis ya atau bilangan pokok. Apa itu M, pangkatnya atau disebut juga eksponen. Sampai sini paham ya? Kita lanjut. Contoh. Nah, misalkan tadi 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu artinya 2 dikali 2 dikali 2. Bukan 2 dikali 3 ya. Tapi 2 dikali 2 dikali 2. Jawabannya 8. Nah, contoh selanjutnya. Misal 3 pangkat 4. Artinya 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Hasilnya 81. Ya, jadi bukan 3 kali 4. 3 kali 3, 9. 3 kali 3, 9. 9 kali 9, 81. Oke. Nah, contoh berikutnya. Nah, yang namanya bilangan gak hanya bilangan positif aja, tapi nanti ada bilangan negatifnya. Misal negatif 4 dipangkatkan 3. Nah, ini artinya negatif 4 dikali negatif 4 dikali negatif 4. Ya. Kalau bingung, kita kalikan minnya dulu boleh. Min atau negatif dikali negatif, hasilnya positif. Tapi dikalikan lagi dengan negatif, maka hasilnya kembali negatif. Ya. Nah, tinggal kalikan angkanya. 4 kali 4, 16. 16 dikali 4, hasilnya 64. Jadi, min 4 pangkat 3, hasilnya negatif 64. Paham ya? Nah, contoh berikutnya. Nah, apa bedanya nih? Kalau yang sebelumnya ini pakai kurung. Kalau yang sekarang nggak pakai kurung. Negatif 5 pangkat 4. Nah, ini artinya negatif ini nggak ikut di pangkat. Jadi taruh di luar. Negatif 5 kali 5 kali 5 kali 5. Jadi jawabannya tetap negatif karena ini nggak ikut perhitungan negatifnya. Kalau yang sebelumnya negatifnya ikut dihitung. Ya, jadi tinggal dikali 5 kali 5 25, 5 kali 5 25, 25 kali 25 625. Jadi negatif 5 pangkat 4 hasilnya negatif 625. Oke. Nah, berikutnya kita rubah kebalikannya nih. Ini ada bilangan 16. Kita mau rubah jadi bilangan berpangkat yang punya basis dan pangkat. Ini bisa kita urai. 16 itu 2 kali 2 kali 2 kali 2. Urainya harus bilangan yang sama ya. Nggak boleh 2 kali 8, nggak boleh. Harus sama. 2 kali 2 kali 2 kali 2. Maka 16 itu bisa ditulis dengan 2 pangkat 4. 2 basis, 4 pangkatnya. Kenapa ada 4? Karena 2-nya ada 4. Paham? Oke. Next. Nah, pembahasan yang kedua yaitu sifat-sifat bentuk pangkat. Jadi sebelumnya itu bentuk umum. Nah, sekarang sifat-sifatnya. Apa aja sifat-sifat bentuk pangkat?
Yang pertama, nah bisa kalian lihat A pangkat M dikali dengan A pangkat N. Nah, coba perhatikan nih. Di sini basisnya sama-sama A, tapi pangkatnya beda. Dan operasinya perkalian. Nah, yang kalian hitung, kalau basisnya sama, cukup hitung pangkatnya aja. Kalau operasinya perkalian, maka pangkatnya tinggal ditambah. Basis tetap A, ya. Jadi A pangkat M tambah N. Oke? Nanti bisa diperjelas dengan contoh. Nah, sifat kedua bedanya operasinya pembagian. Kalau operasinya pembagian, maka pangkatnya tinggal dikurang. Basis tetap sama, ya. Jadi nggak usah ada penambahan basis. Basisnya cuma ditulis satu kali aja. A pangkat M dikurangi N. Yang ketiga, nah ini basisnya ada dua. Ada A dan B. A dikali B pangkat M. Nah, karena basisnya beda, nah dan pangkatnya ini di luar kurung, pangkatnya masuk ke dalam kurung, masuk ke setiap bilangan. Kalau operasinya perkalian, maka menjadi A pangkat M dikali B pangkat M. Ya. Nah, sifat selanjutnya bedanya operasi pembagian. Pangkat di luar masih sama, maka pangkat masuk ke setiap bilangan menjadi A pangkat M dibagi B pangkat M. Oke? Nah, bisa dipahami itu yang ketiga dan keempat. Nah, terakhir ada pangkat dan dipangkatkan lagi. A pangkat M, pangkat N. Ya, jadi pangkatnya double. Nah, A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N, maka basisnya tetap dan pangkatnya tinggal dikali. Ya, pangkatnya dikali. Beda dengan yang ini ya. Kalau yang pertama tadinya dikali, pangkatnya ditambah. Sekarang ada pangkat lagi, pangkatnya dikali. Ya, mudah-mudahan kalian paham sifat bentuk pangkat ini yang ada 5. Nah, selanjutnya kita bahas contoh soal. Nah, perintahnya sederhanakanlah. Nah, contoh ini. 8 pangkat 2 dikali 8 pangkat 3. Terlihat basisnya sama-sama 8. Dan operasinya perkalian. Kalau operasinya perkalian dengan basis yang sama, maka jumlahkan aja pangkatnya. Jadi 8 pangkat 2 tambah 3. 2 tambah 3, ya betul 5. Jadi jawabannya 8 pangkat 5. Ya, ini nggak usah dihasilin. 8 kali 8 kali 8 kali 8 kali 8, nggak usah. Ya, cukup disederhanakan aja. Nah, selanjutnya, nah ini beda ya. 2 pangkat 4 dikali 5 pangkat 4. Basisnya beda. 2 dengan 5 beda. Tapi pangkatnya sama-sama 4. Nah, cara ngitungnya cukup kalikan basisnya aja. Nih, jadi 2 dikali 5, pangkatnya biarin. 2 kali 5, 10. Nah, 10 pangkat 4. Nah, itu bedanya ya. Kalau tadi basisnya sama, sekarang basisnya beda, tapi pangkatnya sama. Dan operasinya sama-sama perkalian. Nah, contoh berikutnya. Nah, ini lumayan nih. Ada 3 pangkat 8 dikali 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 6. Nah, ingat nih, yang atas mirip kayak contoh pertama, dikali. Kalau dikali pangkatnya diapain? Ditambah. Oke, kalau ditambah 8 tambah 4 12, ya. Tapi basis tetap ditulis. Maka 3 pangkat 12 dibagi 3 pangkat 6. Nah, selanjutnya, nah dibagi ini per ini sama aja dibagi ya. Kalau dibagi pangkatnya dikurang. Sifat yang kedua tadi. 12 dikurangi 6, 6. Basis tetap sama. Maka 3 pangkat 6. Itu jawabannya. Sudah selesai sampai situ. Kalau perintahnya disederhanakan. Nah, berikutnya. Ini lumayan lagi nih. Ada 5 pangkat 3 per 8 pangkat 2. Ada pangkat di luar kurung. Nah, kalau pangkat di luar kurung, masukin semua ke dalam bilangan yang ada di dalam kurung. Kalau operasinya perkalian atau pembagian, maka menjadi 5 pangkat. Nah, kalau ada pangkat di luar pangkat, pangkatnya dikali ya. 3 kali 2 per 8 pangkat 2. Oh, jadi 8 pangkat 2 sih. Tadinya 8 doang. Ya, karena 2-nya masuk ke setiap bilangan. Jadi nggak cuma di atas saja. Kalau di atas langsung kalikan dengan pangkat yang ada. Kalau yang bawah tinggal masukkan aja 8 pangkat 2. Maka jawabannya
5 pangkat 6 per 8 pangkat 2. Selesai. Ya, bisa dipahami? Mudah-mudahan kalau memang belum paham, video ini diulang-ulang terus dari awal ya, atau ada yang belum dipahami, di pause, di play segala macam, silahkan kalian gunakan video ini